Berikan salam kiri kanan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Tentunya dengan sukacita yang luar biasa, amin. Saya percaya Bapak Ibu menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lalui, 1 minggu dari minggu yang lalu, amin. Ya, puji Tuhan, kemarin sudah ada camp youth khususnya ya. Saya melihat wajah-wajah anak muda yang bersemangat, meskipun secara fisik cukup lelah ya dengan semua kegiatan di sana, tapi kita percaya ada sesuatu yang lebih besar, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap kita, amin, ketika kita mengerti siapa kita di dalam Dia. Oke, hari ini saya sedikit mau menyampaikan bagaimana setiap kita diubahkan dari pemahaman-pemahaman kita yang lama untuk lebih lagi mengenal bagaimana Tuhan itu punya rancangan yang baik di dalam diri kita, sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita bisa mengerti siapa kita, amin. Baik, semuanya sudah menyiapkan Alkitab, handphone kudusnya atau Alkitab, buku Alkitabnya. Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 1. Oh, udah dibuka duluan. Yohanes 5 ayat 1. Oke, ayat 1 sampai 18. Oke, saya minta yang wanita membaca ayat ganjil, nanti yang pria membaca ayat genap. Baik, kita mulai Yohanes 5 ayat 1. Perikopnya berjudul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. 3, 2, 1. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah.
Amin. Baik, saudara, ini firman Tuhan yang saudara sudah pernah baca, sudah pernah saudara dengar. Kisah tentang bagaimana seorang yang sakit lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda. Pintu gerbang di tembok Yerusalem itu ada banyak. Saya nggak tahu ada 10 atau 12 berdasarkan sukunya. Tapi ada banyak, salah satunya itu disebut sebagai pintu gerbang domba. Dan di sana ada sebuah kolam Bethesda. Di sini tidak dirincikan apa artinya Bethesda, tapi saya coba cari apa sih artinya Bethesda. Ada kan di Alkitab itu Betel, Bethlehem, nama-nama kota di Israel. Itu Bet katanya tempat atau rumah. Bethlehem rumah roti, kemudian Betsaida rumah ikan, yang ini Bethesda rumah kemurahan, rumah kebajikan. Kalau dalam bahasa Ibrani ya diartikan di sana. Jadi Bethesda ini di sana itu terbaring di kolam itu, di pinggiran kolam itu terbaring sejumlah orang-orang sakit, orang-orang buta, orang timpang dan orang lumpuh. Bayangkan saudara, begitu banyaknya orang yang dalam keadaan masalah. Mungkin ini disebutkan hanya penyakit secara fisik. Mereka berkumpul di situ menunggu yang namanya di ayat 4 dikatakan sewaktu-waktu akan turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Lalu dia menggoncangkan air itu, barang siapa yang terlebih dahulu yang pertama kali masuk saat air bergoncang maka dia akan mengalami kesembuhan. Ini enggak ada dicatat, kalau nanti saudara bisa cek, tidak ada dicatat di Perjanjian Lama atau di kisah-kisah yang lain di Alkitab bahwa memang sudah pernah ada kejadian atau ada terbukti seseorang yang keluar dari kolam itu ketika kolam itu tergoncang airnya, ada yang sembuh. Kita nggak tahu kalau dari catatan di Alkitab tidak pernah ada dicatat. Tapi kenapa begitu banyaknya orang mau datang ke sana mempercayai hal-hal tersebut? Saya tahu mungkin bisa aja seperti saat sekarang ini ada satu hoax atau satu berita, begitu gampangnya orang mendengarkan, oh di sana ada yang bisa menyembuhkan. Lalu mereka rame-rame datang ke sana. Di sana ada yang bisa, pernah dulu ada kisah itu, satu orang muda di Indonesia, saya nggak tahu daerah mana, dia pegang air lalu air itu bisa diminum atau dibawa dan katanya sembuh, sampai viral dulu kan. Nah demikian yang terjadi, dan bukan hanya saat sekarang. Dahulu di zaman Yesus juga hal-hal ini udah sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa orang punya satu kepercayaan yang sebenarnya itu belum terbukti benar, tetapi dipercayai dan dihidupi bertahun-tahun. Orang yang sakit ini yang ketemu dengan Tuhan Yesus dikatakan sudah 38 tahun ada di sana. Terbaring, bayangin. 38 tahun terbaring, itu waktu yang singkat atau yang panjang? Panjang ya. Coba, siapa yang sering berenang di sini? Si Parulian suka berenang katanya. Oh enggak, siapa yang suka berenang? Saudara tahan gak di pinggiran kolam 38 tahun menunggu? Bayangin itu gimana ya. Terus saya pun berpikir juga, gimana ini orang lumpuh bisa sampai ke sana? Mungkin saudara-saudaranya membawa dia ke sana, udah habis harta, habis akal gimana untuk menolong dia, akhirnya udahlah kita bawa ke sana, dan dia diyakinkan nanti kalau kamu duluan masuk ketika air bergoncang pasti sembuh, dan keluarganya mungkin udah kehabisan biaya untuk mengurus dia, jadi satu-satunya diantarlah ke sana kan. Dan ketika dia 38 tahun di sana tidak ada perubahan dalam kehidupannya, tidak ada sesuatu yang membuat keadaannya itu berubah dari yang dia yang lumpuh menjadi seorang yang sembuh, berjalan atau kembali normal. Tidak ada. 38 tahun. Sehingga suatu hari ketika ada hari raya di sana, Yesus datang. Nah, yang menariknya dari kisah ini adalah Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan Yesus tahu, dia sudah lama di sana dengan keadaannya. Saudara, hari ini Bapak Ibu punya keadaan-keadaan yang mungkin engkau lihat, kayaknya sudah lama aku dalam keadaan ini dan tidak mengalami perubahan apa-apa. Aku sudah berupaya, aku sudah konseling, aku sudah banyaklah cara yang kita buat ya. Tapi kita melihat
kok kayaknya tidak ada progres. Tapi satu hal, Tuhan jauh lebih tahu dengan apa yang saudara alami. Amin. Yesus belum ada berbicara, mungkin dia tidak ada tanya, tapi dikatakan dia sudah tahu bahwa orang ini sudah lama dalam keadaan tersebut. Lalu Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus to the point mau tanya, mau sembuh enggak? Mau sembuh? Saudara perhatikan jawabannya di ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bukannya menjawab, ya aku mau. Kalau di sini kalimat bahasa Indonesianya Tuhan ya, tapi kalau dilihat di terjemahan sebenarnya bukan Tuhan, karena dia nggak tahu Yesus itu Tuhan. Tuan, Sir. Jadi jawabannya bukan kita to the point nanya, yang dijawab yang lain. Saudara sering nggak ngalami kayak gitu? Ketika ditanya, kenapa belum begini? Ya itulah, karena begini-begini. Bukannya disampaikan bahwa mengakui bahwa dia mau atau tidak. Langsung ke inti pertanyaan. Sering berputar-putar berkeliling. Makanya ini sebenarnya bisa juga dikatakan seperti gambaran orang Israel yang 38 tahun berkeliling di padang gurun. Karena dia banyak alasan. Lalu banyak sering kita melihat tanpa kita sadari keadaan-keadaan di sekeliling kita ketika sesuatu belum berubah dan ketika ada Tuhan mengerjakan sesuatu yang kita nggak sadari bahwa lewat orang tertentu atau lewat situasi tertentu dia membukakan jalan buat kita, kita terlalu banyak alasan. Belum ini, belum itu. Sama seperti perumpamaan Yesus, ada orang yang diundang untuk, saudara udah pernah baca, pergi ke pesta, tapi ada yang bilang aku baru kawin, jadi aku nggak bisa. Ada yang bilang aku baru beli kuda atau beli apa itu katanya, kerbau ya. Aku belum test drive. Kalau beli mobil kan biasanya test drive dulu kan. Masa dia beli tapi dia belum tes dulu. Jadi alasannya dibuat-buat. Nah, sama seperti ini. Tuhan tidak ada daripada dia berkata, "Ya Tuhan, ya Pak, saya mau sembuh. Saya mau disembuhkan, saya butuh pertolongan. Saya sudah enggak mampu, keadaanku sudah begini-begini aja. Aku mau keluar dari keadaan ini." Daripada berkata demikian, dia malah menyampaikan yang lain. Enggak ada orang yang bantu aku. Tengoklah, aku udah melayani di sini. Sudah sekian lama aku memberikan hidupku di sini, tapi orang enggak ngerti. Enggak ada yang mau nolong. Mereka menganggap kayaknya ini enggak penting. Jadi saudara menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain untuk apa yang saudara sedang alami. Padahal sebenarnya hanya Yesus jawabannya. Amin. Terlalu rumit memang orang Kristen mengakui kalau dikatakan aku punya masalah ini. Ujung-ujungnya jawabannya, saudara tahu jawabannya apa? Ujung-ujungnya kalau dibilang Yesus juga jawabannya. Memang tidak ada yang lain. Kenapa? Karena dia itu adalah suatu pribadi. Dia bukan suatu bentuk tenaga yang diberikan atau pengetahuan, tidak. Tapi dia suatu pribadi yang menghidupi kehidupanmu. Sehingga ketika engkau menjalani masalah itu, Yesuslah yang menjalani masalah tersebut bersamamu. Amin. Maka dibilang hanya Yesus jawaban, gak ada yang lain. Terlalu simpel mungkin. Orang Kristen pinginnya yang agak-agak rumit gitu kan. Yang terlalu simpel kali lah Yesus. Yesus yang bagaimana sih? Tapi saya mau ingatkan hari ini, dia adalah satu pribadi yang mengetahui keadaan kita. Dan dia begitu peduli. Sehingga di antara banyak yang sakit ada yang buta, banyak jenis penyakit tadi disampaikan. Dia fokus kepada yang satu orang ini, yang kondisinya 38 tahun tidak ada perubahan. Tapi Yesus katakan kepadanya di ayat 8, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, apa yang sering menghalangi kita hari ini mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita? Tidak lain kepercayaan kita yang salah. Ini dikatakan kalau ada goncangan air di kolam itu berarti ada malaikat, kata mereka. Mereka nggak tahu, jangan-jangan ada orang lain yang goncang kan? Kan tidak dicatat kan? Kita tidak tahu, jadi mereka menunggu goncangan itu terjadi. Dan mereka percaya itu adalah malaikat. Malaikat sedang hadir dan menyembuhkan. Dan tidak ada catatan, memang benar, malaikat menyembuhkan melalui goncangan air itu. Tidak ada dicatat. Mungkin nanti saudara bisa cari
Mana tahu bisa ada sumber yang lain, buku sejarah mencatat ada orang yang sembuh di kolam Bethesda karena goncangan air. Kepercayaan itu sudah melekat di dalam pikiran banyak orang, maka dibilang tempat itu banyak. Saudara hari ini ketika mengalami masalah, contoh masalah keuangan, apa yang saudara lakukan? Kebanyakan orang buru-buru cari pinjaman lunak, kalau sekarang pinjaman online namanya ya. Kemarin ada yang ngomong-ngomong, mana KTP sistem ya, dia tunjukin. Oh jangan difoto, nanti ada pinjaman online katanya. Hari ini pinjaman online udah biasa bagi orang. Gampang dan cepat menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Ya kan? Kenapa? Karena tidak sanggup bayar. Tapi apa yang terjadi itu sudah biasa. Ketika si A, si B ketemu di warung kopi, ngobrol, aku pinjaman online gini-gini. Oh iya ada ya, gimana caranya? Sampai sama si B. Kemudian si B besok lusa ketemu dengan keluarga yang lain. Ngomong-ngomong ada masalah yang sama juga. Jawabannya, ayo kita sama-sama ke kolam Bethesda. Di sana ada malaikat nanti yang menggoncang air. Jadi kita bisa sembuh. Ayo kita rame-rame pinjaman online. Cari solusi untuk semua masalah yang sedang dihadapi. Orang yang punya penyakit cari solusi secepatnya dengan kepercayaan yang salah. Hari ini saudara firman Tuhan katakan kan, berubah oleh pembaharuan budimu supaya engkau tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita bisa bedakan yang mana kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Pria yang satu ini ketika dia sudah disembuhkan, ketemu dia dengan orang-orang ahli Taurat. Ketika Yesus sudah katakan, bangunlah angkat tilammu, kebetulan itu hari Sabat. Hari di mana tidak boleh melakukan kerjaan-kerjaan. Ngangkat tilam dianggap melakukan pekerjaan. Jadi mereka bertanya, kenapa kau angkat tilammu? Jadi dia bilang, orang yang menyembuhkan aku, dia nggak tahu siapa yang menyembuhkan. Yang mana orangnya? Oh nggak tahu yang mana tadi ya. Saking ramainya orang di situ dia nggak tahu lagi. Tapi suatu waktu ketika dia ada di bait suci, bayangin 38 tahun berbaring di kolam, baru dia setelah itu ke bait suci. Mungkin setelah dia menyadari, oh aku udah disembuhkan. Aku mengucap syukur, datang ke bait suci, apakah itu mempersembahkan persembahan atau yang lain sebagainya. Atau di bait suci juga pada saat itu kan, ya tempat orang berkumpul, banyak ketemu, bicarain yang lain-lain. Nah dia ke situ dan kebetulan juga Yesus hadir di situ. Maka dikatakannya, dia keluar dari situ, orang itu keluar menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang sudah menyembuhkan dia. Tapi apa kata Yesus waktu ketemu dengan dia? Sebelum dia ketemu sama ahli-ahli Taurat, orang Farisi di luar. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya mikir kemarin waktu baca ini, sebenarnya dosa apa? Kok sesuatu, jangan berbuat, Yesus ngomong secara spesifik ke dia, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dosa apa yang menyebabkan orang ini bisa lumpuh? Terus ada yang jawab, oh dosa amoral. Terus ada lagi yang jawab, oh dosa mencuri, tidak mengembalikan harta orang lain yang dipinjamnya dan lain sebagainya lah ya. Disebutkanlah dosa-dosa itu. Tapi nggak ada dicatat juga. Sebenarnya apa sih yang dia buat? Kok sampai 38 tahun dan dia lumpuh? Dan Yesus mengingatkan, jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Tapi ini saya ngambil kesimpulan ya dari apa yang saya baca di perikop ini. Tak ada yang lain yang disampaikan. Selain daripada tersirat maknanya bahwa Yesus bilang, kalau kau masih punya kepercayaan yang salah dengan kepercayaan yang demikian, maka bisa yang lebih buruk terjadi lagi di dalam kehidupanmu. Ini berbicara apa? Tentang bagaimana dia mempercayai sesuatu yang bukan kebenaran dan dijadikan pegangan hidupnya jadi kebenarannya. Saudara mungkin punya banyak kepercayaan-kepercayaan di dalam kehidupan kita, apakah itu dari latar belakang keluarga, dari latar belakang mungkin kultur budaya kita sebagai suku tertentu, ada kepercayaan-kepercayaan ketika nanti hari demikian nggak boleh lakukan ini. Ada banyak lah mungkin, saudara bisa nanti teliti sendiri, ada nggak itu di dalam diri kita. Tapi Yesus bilang kalau itu kepercayaannya bukan berdasarkan kebenaran, maka yang lebih buruk memang bisa terjadi. Jadi saudara, apa yang membuat hidup kita hari ini ngalami hal-hal yang jauh lebih buruk? Karena kita lebih mempercayai apa yang ada di dunia ini, apa yang disampaikan oleh
sekeliling kita, bukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan sendiri. Ada satu kisah, saudara mungkin juga pernah tahu itu. Seorang pengunjung pergi ke kebun binatang. Jadi di kebun binatang itu dia melihat ada gajah-gajah, tapi tidak di kandangnya nggak terlalu biasa aja lah ya. Kalau singa kan kandangnya itu kan pakai jeruji ya, besi tinggi ditutup semua. Nah ini dia melihat gajah, hewan besar, kandangnya mungkin biasa aja, pendek lagi, dan gajah-gajah itu terikat dengan tali yang tipis ya, tali yang kecil. Tapi gajah-gajah ini tidak tidak berusaha untuk keluar, tidak berusaha untuk memutuskan tali-tali itu. Lalu dia bertanya sama yang jaga, kok bisa ya hewan yang sebesar ini, yang bisa merubuhkan gedung, yang bisa dengan belalainya mengangkat benda-benda yang berat, menghempaskannya, hanya dengan seutas tali yang tipis, tapi dia enggak bisa keluar dari keadaannya. Lalu dibilang sama yang jaga kebun binatang, ini dari kecil sudah kita ikat. Jadi ketika mereka masih kecil kita sudah ikat sehingga sudah terbiasa mereka bahwa tali kecil ini tidak akan bisa membebaskan dia. Maka itulah dihidupi si gajah itu sampai besar, sampai dia sangat kuat sebenarnya, tapi dia nggak nyadarin bahwa tali ini bisa diputuskan. Keadaan ini bisa dia tinggalkan, bukannya dibelenggu dengan rantai atau dengan sesuatu yang lebih kuat ya. Tapi hanya dengan seutas tali itu gajah itu tidak berkutik. Jadi kebanyakan orang kenapa demikian? Memiliki keadaan yang sama karena di dalam pikirannya, wah udah beginilah keadaan ini. Atau udah beginilah dikasih tahu dari orang tua saya, dari kakek nenek, kami harus hidupnya begini. Dan tidak berdaya dengan keadaan itu. Bahkan kadang menyalahkan, kenapa kami begini-begini aja? Padahal sebenarnya yang membelenggu itu bukan di keadaannya, tapi di sini. Di dalam pikiran, di dalam kepala kita, di dalam kepercayaan kita. Hari ini Yesus datang untuk menghancurkan semua belenggu-belenggu apa yang kita percayai. Hal-hal yang salah yang kita pahami. Bahwa keadaan kita itu bisa, bahkan dikatakan tadi pujian kita, saudara lihat hari ini pujian kita, saudara bersemangat tadi, amin. Tepuk tangan dulu lah untuk pemusik, bahkan sound system kita hari ini. Terima kasih, luar biasa hari ini. Saudara bisa bedain kan, ketika saudara menyanyi, lagu-lagunya itu membicarakan tentang ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Daripada saudara menyanyi, Tuhan aku ingin memberi lebih lagi kepadamu. Saudara bisa bedain enggak power apa yang saudara rasakan? Saya ngomongnya power lah ya. Atau semangat spirit apa yang saudara nikmati ketika pujian itu dinyanyikan, saudara menyanyikan tentang apa yang saudara buat untuk Tuhan. Tuhan aku mau lebih lagi melayanimu, lebih sungguh-sungguh lagi menjangkau jiwa untukmu. Atau ketika saudara menyanyi, aku ingat kasihmu yang begitu baik, tidak pernah meninggalkanku, yang menghiburkanku, yang menguatkanku. Mana yang membuat spirit saudara lebih dibangkitkan atau lebih up kalau bahasanya sekarang? Hah? Ya kita bersyukur kan? Kenapa? Karena itu adalah seorang pribadi. Kita menyanyikan kebaikannya karena pribadi itu hidup di dalam kita, amin. Daripada kita terus-terus mengumbar semua apa yang mau kita buat. Nah saudara, pribadi itu hari ini hidup di dalam setiap kita yang ada di sini, amin. Keadaan saudara gak akan menjadi sama lagi ketika saudara mengerti bahwa Tuhan datang untuk menghancurkan semua tembok. Pemikiran-pemikiran kita, stronghold yang begitu kuat yang hari ini menghalangi kita untuk tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan yang sangat besar. Kemarin ketika youth camp kita ada share lah dari tim pastoral leaders menyampaikan bahwa orang-orang muda punya potensi untuk hari ini ketika pribadi itu ada di dalammu, engkau enggak pasif. Justru lebih aktif. Aktif mau ngapain? Bukan aktif mau gaya-gayaan, bukan. Tapi saudara lebih aktif membagikan apa yang saudara nikmati, kebaikan kemurahannya yang saudara udah nikmati dalam hidupmu. Engkau didorong oleh apa? Oleh pribadi yang ada di dalam diri kita ini, amin. Sehingga kita enggak menjadi sama lagi, yang enggak hanya berpikir aku untukku saja, kerjaanku dan urusanku aku saja. Tapi saudara keluar dari keadaan itu dan saudara juga tidak lagi menyalahkan. Kenapa bisa demikian? Kenapa aku begini-begini aja? Yo karena ini bapakku enggak mendukung.
Aku udah mau sekolah tinggi tapi nggak disiapkan. Tidak diizinkan untuk keluar kota dan lain sebagainya. Tidak dikasih privat les dan lain sebagainya. Sehingga aku begini-begini aja. Sekolah dipilih yang jelek-jelek. Jadi menyalahkan keadaan. Menyalahkan semuanya. Saudara, hari ini Yesus datang menghancurkan semuanya itu. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di Bang Lewi udah buka duluan ya. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Petrus 1 ayat 16. Sudah dapat? Oke, saya baca ya. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saya baca selanjutnya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Nah, Petrus menyampaikan kepada melalui suratnya ini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa. Saudara, ada kuasa di dalam hari ini apa yang saudara percayai, bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian, Yesus menanggung semuanya untuk kita, dan hari ini rohnya diberikan buat kita semua, pribadi lepas pribadi. Ada kuasa di dalam apa yang saudara percayai. Sama halnya dengan ketika saudara salah mempercayai, kuasanya juga ada. Saya bukan bilang sama besar, sama-sama ada. Tapi yang lebih berefek kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara mempercayai hal yang salah, yang berbeda, maka ada juga yang membelenggu hidupmu. Engkau gak keluar dari keadaan-keadaanmu yang selama ini terjadi. Maka diingatkan kepada kita bahwa di dalam kepercayaan kita kepada apa yang kita terima hari ini, ada kuasa yang bekerja. Jadi ketika saudara menjalani kehidupan saudara, saudara ketahui bahwa Tuhan gak mau engkau ada di satu situasi yang menetap. Amin. Dia mau membawa kita naik lebih. Kenapa? Karena rohnya bekerja secara dinamis, amin. Bekerja terus menerus. Apa yang saudara perlu lakukan? Apa yang saya butuh lakukan ketika saya menjalani kehidupan saya? Saya perlu disadarkan. Saya perlu mengingatkan diri saya. Bagian saya adalah mengingatkan bahwa di dalamku itu ada kuasa yang bekerja. Di dalamku itu ada satu pribadi. Itu yang membuat ketika hal-hal dari sekeliling ini datang, saudara gak cepat untuk menerima tawaran-tawaran. Bahkan saudara dikatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng. Kalau misalnya mungkin di daerah-daerah enggak di kota besar ya, yang namanya dongeng atau kepercayaan-kepercayaan masih banyak ya. Puji Tuhan hari ini saudara ada di tengah-tengah komunitas ini, saudara dan saya tidak hidup lagi berdasarkan dongeng-dongeng. Jadi kalau ada kepercayaan saudara yang masih kepercayaan yang salah, contoh misalnya, saudara pergi berziarah ke tempat orang tua, saudara menganggap saudara datang untuk berbicara dengan orang tuamu. Ya udah salah, udah jelas. Nah itu kan hanya mengenang aja. Jadi banyak juga orang, ya mohon maaf kalau dibilang dia sudah orang Kristen tapi dia masih mempercayai hal-hal yang demikian. Gak boleh berpakaian begini kalau datang ke sana, harus begini. Banyak. Tetapi itu terjadi sekeliling kita, bahkan kadang kita ditegur karena gak ngikutin kan. Tapi saudara,
Kita bukan sama seperti dunia ini, amin. Saudara dan saya berbeda. Saudara hari ini tidak lagi mengikuti dongeng-dongeng yang disampaikan dengan segala sesuatu, mungkin janji di dalamnya, kesembuhan, kelimpahan dan lain sebagainya. Saudara hidup karena ada pribadi yang hidup di dalammu, amin. Satu Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6 kita buka. Saya baca ya. Atau kita baca bersama-sama 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 11. Udah 3, 2, ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Paulus memberikan surat kepada Timotius karena Timotius berhadapan dengan banyak ajaran-ajaran sesat, termasuk dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Kalau sini ada yang punya orang tua yang udah nenek-nenek suka cerita dongeng enggak? Kalau saya lagi si Kresto mau tidur, saya kadang biasa cerita dongeng ya. Saya baca buku-buku, saya tiru-tirukan suara hewan dan sebagainya. Tapi bukan dongeng yang saya ceritakan. Nah saudara, kepada Timotius diingatkan bahwa supaya dia juga menjauhi, kita perlu saling mengingatkan. Ketika kita menemukan mungkin di tengah-tengah komunitas kita, apalagi kita yang sama-sama percaya, ketika ada salah satu yang mungkin punya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang tidak sehat. Contohnya dikatakan kepada Timotius untuk dia menjauhi tahayul, dongeng nenek-nenek tua, tetapi melatih dirimu untuk beribadah. Beribadah artinya adalah mengalami persekutuan dengan Bapa, Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Saudara beribadah dengan saudara-saudara, hari ini semuanya berkumpul, kita bersekutu dengan Bapa kita, bersekutu dengan saudara seiman. Nah, ayat 9, perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Dan Paulus dengan berjeri lelah, bahkan berjuang untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Tadi sebelumnya Petrus menyampaikan, kami adalah saksi, kami udah lihat dengan mata kami. Bahkan kami mengalami ketika suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi di atas gunung itu. Mereka saksi, menyaksikan sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dan Paulus juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi, bagaimana Tuhan menyingkapkan siapa Yesus sebenarnya yang dia aniaya. Makanya dia katakan, kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Oleh karena itulah dia berjeri lelah dan berjuang. Saudara, dan hari ini saya dan saudara berjeri lelah dan berjuang untuk apa? Untuk terus mengingatkan diri kita bahwa ada pengharapan di dalam Dia. Amin. Dalam keadaan apapun yang saudara alami hari ini. Beritakan dan ajarkanlah semuanya itu. Saudara perlu mengajarkan kepada anak-anak di rumah, kepada komunitasmu, agar mereka mengenal Allah yang benar, bahwa Allah sangat mengasihi pribadi mereka. Hari ini Tuhan mau gantikan, mau substitusi semua apa yang kita percayai.
hal-hal yang gak sesuai dengan kebenaran, untuk kita hidup berdasarkan firman-Nya. Amin. Jadi ketika engkau hari ini diperhadapkan dengan banyak pilihan, dengan banyak situasi, ketika firman itu menjadi pembanding untuk pilihan-pilihan ini, saudara akan memilih segala sesuatu itu bukan lagi berdasarkan untung rugi atau melihat besar peluang. Tapi saudara ketahui bahwa ketika saudara menjalaninya, saudara tahu ada damai sejahtera. Karena ketika kita hanya berdasarkan neraca untung rugi, saudara pasti temui juga kok ketika kita putuskan berdasarkan untung rugi, saya jalani keputusan ini, toh ternyata ada juga masalah di dalam itu. Iya kan? Tapi ketika saudara menjalani berdasarkan tuntunan Tuhan, apa bedanya? Ada kekuatan ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara mengalami benturan, ketika saudara tidak mencapai apa yang saudara harapkan, ada kekuatan untuk engkau bisa menjalaninya. Amin. Bukan kita dilepaskan saja, tapi kita diberikan kekuatan untuk kita bisa bertahan dalam keadaan itu. Bahkan kita nggak merasa, kayaknya masalah ini biasa aja bagi saya. Kayaknya masalah ini nggak membuat saya menjadi orang yang mengasihani diri. Kenapa? Bukan karena dari diri kita sendiri, tapi karena ada kuasa yang bekerja. Saudara latih dirimu untuk beribadah, nikmati persekutuan. Hari ini anak-anak muda dikecohkan dengan gadget, dengan segala sesuatu yang menghabiskan waktu, dengan handphone yang hanya berapa inci ini, 10 inci atau berapa inci. Kita ditarik semua ke arah sana daripada kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara kan bisa hitung, seminggu saya dengarkan firman Tuhan. Berapa banyak sih saya dengarkan firman Tuhan? Jujur aja lah dengan diri sendiri. Enggak. Berapa lama saudara misalnya? Seminggu ini paling saya enggak ada baca misalnya kan. Atau ya apa yang udah pernah aku dengar itu aja lah. Atau minggu lalu khotbahnya khotbah apa ya? Ada yang ingat enggak? Iya, Bang. Ada yang ingat enggak? Hah? Ya itulah itu ya. Ya saudara, kita jujur dengan diri kita. Seringkali memang hal-hal yang di dunia ini lebih menarik kita, bisnis kita, peluang-peluang keuntungan buat kita, hal-hal yang lain yang kita jalani. Jadi kita terlalu minim waktu untuk merenungkan. Ini bukan sebagai sebuah keharusan, enggak. Tapi latihlah dirimu beribadah. Beribadah secara pribadi, nikmati firman Tuhan secara pribadi. Ketika beribadah sekali seminggu demikian seperti yang kita kerjakan juga. Latih dirimu untuk beribadah, untuk menikmati, mengikis semua hal-hal yang ada di dalam pikiran kita yang ternyata itu membelenggu kita. Itu membuat kita tidak pernah bisa keluar dari keadaan. Ketika kita terbentur dengan sesuatu yang kita kerjakan, kita bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan, maka keadaan itu akan terus berlanjut 38 tahun, berkeliling terus di padang gurun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita yang membuat, bukan Tuhan yang membuat. Memang ada disampaikan bahwa itu semua dibuat untuk merendahkan hatimu. Tapi saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Lebih daripada orang-orang di perjanjian lama yang ada di padang gurun yang berjalan 38 tahun. Enggak ada roh Tuhan. Mereka dipimpin Musa, Musa minta pimpinan Tuhan. Saudara hari ini roh itu ada di dalam kita, amin. Tinggal di dalam kita. Ya wajarlah 38 tahun mereka, 40 tahun berkeliling ya. Lalu ketika pimpinan itu mereka lihat kayaknya agak meragukan, mereka mulai lagi melakukan apa yang mereka inginkan. Saudara dan saya hari ini berbeda. Kenapa? Karena sudah dicurahkan. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Saudara gak akan tinggal 38 tahun dengan keadaan-keadaan itu. Kalau ada yang saudara alami, kenapa ya begini, gak ada perubahan? Pasti ada sesuatu yang memang perlu untuk digantikan. Maka latihlah dirimu untuk beribadah. Nikmati firman Tuhan. Terus menerus nikmati. Karena dia seperti air. Membersihkan. Pelan-pelan dia bersihkan. Amin. Saudara, saya enggak panjang untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan datang menggantikan semua pemahaman-pemahaman kita yang salah. Tentang siapa dia. Tentang kasihnya. Tentang keadaanmu. Tuhan tidak mau engkau tetap tinggal dalam keadaan itu. Hari ini pandang kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Yesus sudah berikan nyawanya. Bahkan dia dimahkotai duri. Mahkota duri dikenakan kepada Yesus. Ditancapkan di kepalanya. Bahkan diketuk lagi. Mungkin sampai masuk berapa inci ya. Sampai
ke saraf-saraf. Artinya apa? Melambangkan Tuhan menukar pikiran kita dengan pikiran Dia. Tuhan menembus kita dari pikiran kita yang salah selama ini. Kalau engkau punya pemikiran-pemikiran yang lebih berfokus kepada dirimu, hari ini Yesus bilang, aku mau gantikan pikiran itu. Aku mau ambil semuanya itu. Amin. Yesus sudah berikan dirinya untuk saya dan saudara. Hari ini orang-orang yang sudah di dalam Kristus bukan lagi orang yang mencari alasan untuk menyalahkan keadaan. Terjadi keadaan ini karena ini si siapa nama Bang? Bang Lewi ya. Lama kali buka apanya. Jadi gak konsen saya menyampaikan. Menyalahkan keadaan kan, menyalahkan orang lain. Saudara, hari ini kita bukan orang demikian karena Roh Kudus ada di dalam kita, mengajari kita. Yang perlu saudara lakukan adalah berjeri lelah untuk apa? Mengajarkannya. Berjeri lelah maksudnya di sini bukan memaksa ya sebenarnya. Mungkin itu bahasa yang dipakai oleh Paulus. Tetapi dia senantiasa mengerjakannya. Amin. Senantiasa melakukannya. Paulus ketika dia diberikan, dia bilang ketika dia mendapatkan pengetahuan tentang pewahyuan, tentang Kristus di dalam dirinya, pengetahuan yang sangat luar biasa yang melebihi pengetahuan yang lain. Dia bilang, sekalipun aku sudah menerima itu, tapi aku tidak menganggap. Bahkan ada utusan iblis yang dibuat untuk mengecoh hidupku. Tetapi duri dalam daging ini tidak dienyahkan. Supaya aku menyadari bahwa ketika aku lemah, sebenarnya aku kuat. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Saudara, mungkin saudara mengalami kelemahan-kelemahan yang sampai hari ini saudara lihat kayaknya belum terjadi pergantian situasi. Tapi justru ketika saudara mengakui, bukan seperti seorang yang sakit kusta tadi, dia sudah punya kelemahan, dia sakit, ketika Yesus bilang kau mau sembuh, dia sampaikan alasan yang lain tanpa mengakui, iya memang aku lagi sakit, aku butuh disembuhkan. Tapi apa yang Paulus lakukan ketika dia tuliskan di dalam kisahnya, bahwa ketika pun dia lemah, dia nyatakan, iya aku lemah. Bahkan ketika pengetahuan itu pun sudah dia terima, dia enggak menganggap itu sebagai sebuah kebanggaan baginya. Tapi dia mengakui kelemahannya. Saya punya kelemahan. Tapi Yesus bilang apa? Tuhan bilang apa? Dalam kelemahan kuasa Allah bekerja sempurna. Saudara, hari ini mungkin saudara enggak serta-merta mengalami pembaruan. Ketika saudara beribadah, kok enggak berubah-berubah? Kenapa keadaannya begini-begini aja? Tapi justru di dalam kelemahan, ketika engkau terus latih dirimu beribadah, firman itu akan berbicara kepadamu. Bukan membuat engkau enggak sabar. Kenapa begini? Enggak betul itu yang disampaikan pengkhotbah. Enggak betul yang disampaikan pastor. Jadi saudara mulai gerah meninggalkan ibadah. Saudara latih dirimu beribadah, firman itu akan berbicara kepadamu. Bahwa di dalam kelemahan, ketika pun engkau melihat keadaanmu belum berubah, Tuhan bekerja sempurna. Amin. Mari Bapak Ibu, arahkan pandangan kita, pikiran kita kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Kepada Dia yang sudah menebus pemikiran kita, pemahaman-pemahaman kita, kepercayaan-kepercayaan kita. Hari ini kita melihat Dia Tuhan yang memberikan semuanya untuk kita. Amin. Yang terbaik dalam dirinya diberikannya untuk saudara dan saya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri.